Indonesia seperti apa dan mungkin bagaimana HP Indonesia melihat market di Indonesia? HP sendiri sudah 86 tahun di dunia dan udah 30 tahun di Indonesia. Jadi HP selalu berinovasi dan kita melihat ada kesempatan yang sangat besar ya buat bagaimana HP terus-menerus berkomitmen untuk mendukung digitalisasi daripada masyarakat di Indonesia. Nah di Indonesia sendiri kita bisa lihat bahwasannya kebutuhannya banyak dan HP punya end-to-end solution ya, baik dari endpoint ya sifatnya hardware, kemudian kita juga punya banyak sekali solusi seperti solusi AI, security, dan juga kita punya services. HP sendiri juga selalu mendukung pemerintah, salah satunya dengan kita punya fasilitas di Batam ya sebagai wujud dari komitmen kita juga untuk membantu TKDN. Dan yang terakhir kita juga sangat mendukung dari skilling ya dari penduduk Indonesia ya dengan berbagai program kita seperti kita punya HP Idea Program, kemudian Digital Equity Accelerator, kita juga bekerja sama dengan Real Madrid Foundation untuk Harapan Project. Itu program-program yang ada di HP juga untuk membantu skilling daripada penduduk di Indonesia. Oke, jadi untuk menggait ya talent-talent terbaik ya, Bu Jane. Lalu selanjutnya Bu, kalau kita berbicara mengenai mungkin produk-produk unggulan dari HP ya, sejauh ini seperti apa sih Bu? Produk unggulan kita banyak sekali. Ya ini kalau saya jelasin sekarang bisa 3 jam nih. Jadi mungkin saya summarize aja dari tadi saya katakan di HP kita itu perannya itu lebih ke consultant. Jadi kita membantu customer kita untuk transformasi digital dan kita punya dari sisi device tadi ya, endpoint, hardware, kemudian kita punya solution dan juga services. Nah di endpoint atau device sendiri kita punya berbagai kategori juga, seperti kita punya AI PC definitely ya, kemudian kita juga punya workstation yang mana itu sangat cocok buat pemain kreatif gitu atau engineer yang butuh spek GPU atau NPU yang tinggi. Kemudian kita juga punya gaming product ya, kita punya namanya Omen. Kemudian kita juga punya Arpos ya, kalau misalnya biasanya POS yang ada di outlet retail, nah itu juga kita punya. Nah selain itu kita juga ada printer. Nah printer juga berbagai macam ya, dari printer yang buat home use, kemudian juga printer yang buat corporate gitu ya, sampai kita juga punya large format printer yang bisa buat packaging gitu. Jadi kita punya banyak sekali. Di solution sendiri kita juga punya banyak ya, dari AI solution ya. Kemudian kita punya security solution ya, kita katakan sebagai HP Wolf Security. Kita punya sustainability product juga. Dan terakhir tentunya kita juga punya services untuk membantu customer kita. Baik, cukup beragam ya Bu ya. Banyak sekali. Produk-produk dan juga services yang ditawarkan oleh HP Indonesia. Lalu terkait dengan AI nih, bagaimana HP Indonesia memandang peran AI dalam meningkatkan produktivitas kerja ya, baik hybrid ataupun online gitu di era kerja digital seperti saat ini? HP melihat di Indonesia itu punya opportunity yang besar sekali ya, apalagi untuk penerapan AI sendiri. Dari hasil survei yang kami lakukan ya, Work Relation Index tahun 2024, kita melihat di Indonesia bahkan ada kenaikan ya, di mana orang itu menggunakan AI ya, walaupun mungkin AI masih simple, dari yang tahun sebelumnya 53% doang, sekarang itu menjadi 87%. Dan ini lebih tinggi daripada hasil survei yang di dunia gitu ya. Berarti di Indonesia sendiri masyarakat Indonesia sudah menggunakan, tapi mungkin masih sudah simple. mulai mengandalkan. Sudah mulai mengadopsi ya, tapi walaupun masih simple. Namun dari data yang sama juga ternyata ada sekitar 23%, hanya 23% perusahaan yang benar-benar menerapkan teknologi itu dari kerjanya ya, dari untuk kerja sehari-hari. Nah kita melihat ada kesempatan nih, di mana HP sendiri punya banyak sekali produk dan solution ya, yang AI based untuk bisa membantu para pekerja di Indonesia. Baik, lalu selanjutnya Bu, untuk saat ini begitu ya, apakah HP sudah menanamkan AI secara komprehensif di dalam produk-produk ya, seperti misalnya di laptop atau mungkin di printer juga? Mungkin boleh dijelaskan Bu, produk apa nih yang sekarang sudah ada AI-nya? Oke, kita bisa bilang AI solution itu ada di semua device kita ya. Bahkan AI solution kita juga ada stand alone-nya sendiri. Nah, banyak sekali ya. Cuma kalau saya bisa rangkumnya ada 4 lah ya. Satu,
AI Companion. Jadi HP AI Companion itu ada misalnya di PC kita ada. Jadi bayangkan kita punya asisten, Mbak. Nah, asistennya itu tidak hanya sekedar untuk bisa men-summarize email, misalnya kita meeting. Ya saya tahu Mbak pasti sibuk banget. Kita punya 15 meeting sehari. Nah, kita bisa minta asisten kita, which is HP AI Companion itu membantu summarize apa aja sih key point meeting hari ini. Atau mungkin misalnya kita mau rekrut orang ya. Kita kadang terima resume kan banyak ya, 1000 gitu. Nah, kita udah punya kriteria, bayangkan HR yang harus manual, sekarang dia punya asisten, dia cuma kasih perintah untuk dibantu analyze dan summary gitu. Ada apa siapa aja yang key talents-nya yang sesuai. Nah, itu satu HP AI Companion. Terus kedua, kita juga punya namanya Smart Sense. Nah, Smart Sense ini sangat bermanfaat sekali. Jadi bayangkan misalnya kita pakai PC, kadang-kadang kita nyolok, kadang enggak, ya kan? Jadi Smart Sense teknologi di kita itu menggunakan AI untuk mengecek apakah penerapan baterainya seperti apa. Jadi tujuannya supaya memaksimalkan performance sama penggunaan baterai, tapi tanpa harus jadi secara otomatis semacam begitu ya. Terus kita juga punya HP Print AI. Nah, itu menarik sekali. Jadi kan kita misalnya nih ya, kita dapetin data atau informasi dari web. Ya, kemudian kita waktu mau print, kita nggak perlu layout lagi. Jadi si Print AI kita bisa otomatis mengecek bahwasanya ini Sudah ada presisi bannernya itu, ada. ya. Jadi dia udah langsung sesuaikan gitu formatnya. Dan satu lagi ya kalau saya bisa share, kita juga punya namanya Workforce Experience Platform. Nah, ini menarik banget. Bayangkan orang IT, dia punya 1000 karyawan, ya, kemudian 1000 PC nih, across mungkin beda-beda brand. Nah, dia mau tahu yang mana ya yang sudah update apps atau BIOS. Dengan solution kita ini, itu bisa melakukan pengecekan, ya. Jadi kita bisa tahu mana yang sudah update BIOS terbaru, apps yang terbaru, atau mungkin bahkan ini sudah harus diganti atau apa. Jadi semuanya bisa langsung centralized dimonitor oleh si IT. Oke, tapi kalau untuk saat ini begitu ya dari HP Indonesia melihat ya target utama atau pengguna utama begitu ya dari mungkin produk-produk HP Indonesia yang sudah ada AI ini sebetulnya siapa aja sih, profesional kah, mahasiswa pelajar atau mungkin UMKM seperti apa? Karena kita punya tadi ya range product dan solution yang banyak sekali, basically kita bisa mengcover semua kebutuhan. Ya, jadi pertama misalnya dari sisi pelajar ya kita punya tadi Omnibook misalnya ya, dan sesuai dengan kebutuhannya gitu, mulai dari range yang sangat terjangkau sampai yang mungkin level yang butuh productivity atau fitur yang lebih canggih seperti misalnya pemain game ya kita punya Omen. Kemudian kita juga misalnya buat profesional kerja ya kita juga punya EliteBook gitu ya. Kemudian kita juga punya tadi workstation ya, misalnya untuk pemain kreatif atau profesional atau engineer atau arsitek yang butuh GPU dan NPU yang sangat tinggi sekali gitu. Nah, tentu saja semua segmen kita bisa cover ya. Kalau untuk yang enterprise grade banget ya, kita juga punya ya tadi selain dari device, kita punya solusi tadi yang work security kita. Jadi untuk memastikan bahwasanya nggak cuma device-nya ke protect, tapi dari sisi aplikasinya juga ke protect. Baik.